melawan bias. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita hendak belajar tentang salah satu hal yang sering kali terjadi dalam hidup kita, yaitu soal bias konfirmasi. Apa sih bias konfirmasi? Bias konfirmasi ini adalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan kemudian ia akan mencari berbagai faktor pendukung, termasuk informasi-informasi yang ada untuk mendukung sesuatu yang ia yakini. Ambil contoh, ketika saya yakin bahwa kopi merek A ini enak sekali, maka dengan segera saya akan mencari orang-orang yang kegemarannya sama dengan saya, yaitu suka kopi dengan merek A. Bias konfirmasi ini ternyata membuat seseorang akan berpikir sangat subjektif. Kenapa? Karena ia akan menutup dirinya terhadap berbagai sudut pandang yang lain. Ia akan menutup pikirannya sehingga ia tidak dapat menerima masukan-masukan yang lain. Ketika seseorang datang dan kemudian menawarkan kopi dengan merek B, ini loh kopi merek B, cobain. Maka biasanya orang yang kena bias konfirmasi akan menolak. Oh enggak pokoknya kalau udah merek A, dia tetap merek A. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagian ini juga terjadi. Misalnya, ketika saya meyakini bahwa si A itu pemalas, lalu kemudian saya akan mengumpulkan banyak informasi, mengumpulkan banyak fakta dan data, mengumpulkan orang-orang yang berkeyakinan sama dengan saya bahwa si A itu memang pemalas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini membuat kita berpikir subjektif, sangat subjektif. Bias ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Bias ini harus diatasi supaya pola pikir kita lebih objektif ketika memandang sesuatu, ketika berhadapan dengan sesuatu, dan ketika harus mengambil keputusan terhadap sesuatu. Salah satu cara yang biasanya diupayakan adalah dengan sengaja mencari data, fakta, atau hal lain yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Misalnya, kalau tadi kita meyakini bahwa si A itu malas. Oleh karena itu, upayakan untuk mencari data yang mendukung bahwa orang itu tidak malas. Dengan demikian, cara berpikir kita akan lebih objektif. Dan kita akan didorong untuk menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam menanggapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kepada kita kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala elemen-elemen yang Tuhan sudah perlengkapi. Oleh karena itu, hari ini kita diminta supaya dengan sangat bijaksana mempergunakan setiap aspek, setiap elemen yang ada di dalam diri kita, hingga pada akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita putuskan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Selamat berpikir jernih, berpikir lebih objektif. Tuhan Yesus memberkati.